Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Kukutul Aini, NIM 2041050100060. Di video ini saya akan memberikan tanggapan mengenai konsep dasar ekonomi makro Islam yang telah dijelaskan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Kebutuhannya dimaksud dapat berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Poin kedua, kita akan membahas mengenai definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya untuk mencapai falah atau kebahagiaan. Dalam konteks ekonomi Islam, upaya pemuasan kebutuhan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kehalalan dan tidak berlebihan. Dalam dunia perekonomian, terdapat dua jenis konsep ekonomi yang berkembang pesat, yaitu konsep ekonomi kapitalis yang dianut oleh blok barat dan konsep ekonomi sosialis yang dianut oleh blok timur. Perbedaan antara konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis dan sosialis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi sumber. Ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua adalah perbedaan dari segi kompetisi. Pada ekonomi Islam, persaingan pasar dalam ekonomi diatur atau dikontrol oleh syariat Islam. Pada ekonomi kapitalis, persaingan usaha terjadi secara bebas dan akhirnya melahirkan monopoli. Sedangkan pada ekonomi sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Hal ini terjadi karena seluruh sistem perekonomian diatur oleh pemerintah pusat, baik dari segi harga, bentuk, barang yang akan diproduksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dari sisi kepemilikan. Pada ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum terjadi secara nisbi. Pada ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikan individu dilakukan secara bebas. Sedangkan pada ekonomi sosialis, tidak ada kepemilikan individu, karena semua alat produksi adalah milik umum. Sedangkan pada ekonomi sosialis, tidak ada kepemilikan individu, karena semua alat produksi adalah milik umum. Yang keempat, dari segi kesejahteraan. Pada ekonomi Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan pada ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraan hanya bersifat jasmani belaka. Yang terakhir, perbedaan dalam segi mekanisme pasar. Pada ekonomi Islam, mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Pada ekonomi kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan pada ekonomi sosialis, seluruh aktivitas perekonomian dijalankan oleh perencanaan pusat yang dilakukan oleh pemerintah. Poin yang keempat, kita akan membahas mengenai sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum utama ajaran Islam. Yang kedua adalah Sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum yang berasal dari sabda Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Ijma. Ijma adalah kesepakatan ulama sampai mencapai mujtahid. Dan yang keempat adalah Qiyas. Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada masalah yang ada dalilnya dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan lain sebagainya. Poin kelima yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam terdiri dari 6 hal, yaitu yang pertama adalah Tauhid. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah. Yang kedua adalah as-sidqu dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Yang kelima adalah at-tawazun atau keseimbangan. Dan yang terakhir adalah at-ta'awun atau tolong-menolong. Poin yang keenam yaitu prinsip ekonomi Islam. Pada dasarnya ekonomi Islam menekankan pada sistem ekonomi yang bebas maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Dalam konteks perbankan syariah, maisir merupakan transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Hal ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Yang selanjutnya adalah gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas sehingga menimbulkan gangguan dalam bertransaksi. Yang terakhir adalah riba, merupakan transaksi yang mengharuskan adanya tambahan dalam pembayaran atau pengembalian uang.
Poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai karakteristik ekonomi Islam yang terdiri dari 8 hal. Yang pertama adalah ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta sejatinya merupakan milik Allah dan manusia di bumi hanya sebagai khalifah, sehingga harus memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya. Yang ketiga adalah larangan maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam adalah bimbingan konsumsi, menekankan pada aspek kebaikan dan kehalalan. Yang ketujuh adalah petunjuk investasi, dan yang kedelapan adalah zakat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi ini adalah, menurut saya, ekonomi Islam mengadaptasi dari konsep ekonomi yang telah berkembang di dunia dengan disesuaikan pada prinsip Islam yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kelebihan ekonomi Islam adalah sangat memprioritaskan aspek kesejahteraan bagi manusia, tetapi tetap dalam konteks yang dihalalkan, dan menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaan aktivitas perekonomian. Konsep ekonomi Islam yang bebas maghrib menekankan pada akidah, syariah, dan akhlak, atau keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, serta keseimbangan antara konsumsi individu dan kebutuhan sosial. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.